Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini Senin 11 Mei 2020. Bacaan Alkitab kronologis terambil dari Mazmur 65, 66, 67, 69, dan 70. Natsnya akan direnungkan dari Mazmur 65 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di bait-Mu yang kudus. Mengapa orang yang dipilih Tuhan untuk mendekat ke pelatarannya disebut sebagai orang yang berbahagia? Ada 4 alasan minimal yang kita bisa temukan di sini. Alasan yang pertama terdapat pada ayat yang kedua B hingga yang ketiga A. Dikatakan, kepadamulah orang membayar nasar, engkau yang mendengarkan doa. Nasar adalah sebuah janji di hadapan Tuhan yang dilakukan oleh umat tatkala mereka bermohon sesuatu untuk menegaskan kebutuhan mereka. Maka umat kadang-kadang memberikan sebuah nasar. Tuhan, kalau engkau mengabulkannya, ini yang akan saya lakukan. Jadi ketika dikatakan ada orang yang membayar nasar ke bait Allah, itu artinya mereka sudah mendapatkan jawaban doa. Maka tepat ayat yang ketiga A dikatakan engkau yang mendengarkan, atau terjemahan yang lain, engkau yang mengabulkan doa. Jadi alasan pertama karena ketika kita datang kepada Tuhan sebagai Allah yang hidup dan yang berkuasa, Ia sanggup untuk mendengar doa kita dan mengabulkan apa yang kita minta. Saudara, berbeda dengan Allah-Allah lain yang mati, Allah kita adalah Allah yang mengerti persoalan kita dan Dia tahu kebutuhan kita sehingga Ia menjawab akan doa kita. Alasan yang kedua mengapa beruntung atau berbahagia orang yang dipanggil mendekat kepada Tuhan terdapat pada ayat yang ketiga B hingga ayat yang keempat. Kepadamulah datang semua orang yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkau yang menghapuskannya. Saudara, kalau orang bersalah kepada Tuhan, seringkali respon mereka adalah lari atau menjauh, menghindar karena takut. Karena Allah dengan kuasanya yang besar sudah kita dugakan, bisa saja nanti Dia akan membalas akan kesalahan kita. Menarik sekali bahwa pemazmur berkata Allah kita bukanlah Allah yang pendendam, sehingga ketika kita melakukan kesalahan kita justru bisa datang kepada Dia untuk bermohon akan pengampunan. Saudara, bandingkan dengan Allah dari yang lain. Allah kita dikenal satu perkara, Allah yang maha pengampun, oleh karena Ia tidak mendendam, saudara. Ada banyak Allah yang digambarkan mendendam terhadap manusia ketika melakukan kesalahan. Allah kita adalah Allah yang menjauhkan kesalahan pelanggaran kita sejauh timur dari barat. Dijelaskan pada ayat yang keempat ini. Rupanya ketika kita melakukan pelanggaran itu membebani akan diri kita. Pelanggaran itu membebani akan hati kita. Bahasa Inggris mengenal istilah guilty feeling, perasaan bersalah. Nah, kalau pelanggaran-pelanggaran kita itu melebihi kekuatan kita untuk menanggung beban daripada kesalahan ini, kita akan dipengaruhi akan kehidupan ini dengan beban rasa bersalah itu. Sehingga akhirnya kita mengalami suasana hati yang tidak baik dan kita menjadi buruk. Tapi bersyukur ketika datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup untuk menghapuskan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Haleluya. Saudara-saudara, alasan yang berikutnya terdapat pada ayat yang ke-6 hingga yang ke-9 menjelaskan bagaimana Allah adalah Allah yang menyelamatkan. Dikatakan dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Saudara, sampai dengan ayat yang ke-9 kita akan mendapatkan keperkasaan Allah, kekuatan Allah, dan Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuat ini bukanlah Allah yang menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan akan umat, tapi justru Dia adalah Allah yang dengan kekuatannya menjadi pembela atas umat Allah. Ia dengan kekuatannya membebaskan akan umat. Dengan kekuatannya Ia menyelamatkan
umatnya. Maka orang-orang yang dipanggil untuk mendekat kepada Allah sebagai bagian dari umatnya adalah orang yang berbahagia. Karena mereka mendapatkan juru selamat, defender, deliverer di dalam persoalan-persoalan hidup mereka. Dan alasan yang terakhir terdapat pada ayat yang ke-10 hingga yang ke-13. Dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang menyediakan kebutuhan kita. Dikatakan engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Bagian berikutnya menjelaskan bagaimana Allah sebagai penyedia, provider dalam hidup kita juga memberikan akan nafkah dan rezeki melalui hasil pertanian sebagai mata pencarian utama daripada bangsa Israel pada waktu itu, saudara-saudara, yang memahkotai tahun dengan kebaikan dan seterusnya, menjelaskan bagaimana Allah bertanggung jawab untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan kita, bahkan melimpahinya sehingga kita kelebihan daripada apa yang kita butuhkan. Saudara, 4 alasan yang luar biasa bahwa Allah mengabulkan doa kita, bahwa Allah melepaskan kita dari rasa bersalah kita, menghapuskan pelanggaran kita, bahwa Allah adalah Allah yang menyelamatkan kita dengan kekuatannya yang ajaib, bahwa Allah adalah Allah yang menyediakan kebutuhan kita. Maka tepat ketika ayat 5 mengatakan berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Saudara, hari-hari ini saya sedang menggumulkan ada banyak sekali agama dan kepercayaan di sekeliling kita. Tapi saya menemukan hanya di dalam kekristenan kepada Allah yang benar dan Allah yang hidup itulah umat datang kepada Allah biasanya dengan hati yang penuh dengan keintiman, dengan rasa rindu, dengan perasaan sukacita, dengan perasaan yang senang, saudara. Tidak dengan keterpaksaan, ketakutan, dan segala sesuatu. Sungguh, kalau kita dipilih Tuhan untuk bisa datang mendekat kepada Tuhan, itulah kebahagiaan kita. Ayat 5b, bagian yang kedua daripada ayat yang kita renungkan berkata, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Kenyang itu artinya puas, saudara-saudara. Kita tidak lagi ingin ilah yang lain yang diperkenalkan kepada kita. Karena Allah kita sudah Allah yang terbaik, yang sudah mengundang kita untuk menjadi bagian daripada umat gembalaannya. Maka biarlah kita terus bersyukur di hadapannya Dia. Ayat yang kedua dikatakan dari Mazmur 65, bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah. Kata puji-pujian menggunakan kata tehilah, yang artinya adalah sebuah bentuk pujian yang berfokus kepada Allah, yang membawa hadirat Allah itu kemudian dirasakan secara kuat di tengah-tengah akan umat. Ini adalah kata penting ya. Saya yakin kita sebagai jemaat sudah sering mendengar kata tehila ya, karena menjadi bagian daripada kelas pembinaan dasar di gereja kita, dan juga sering saya singgung di dalam khotbah-khotbah di mimbar. Ada sedikit permasalahan teks dari ayat yang kedua ini. Terjemahan Septuaginta dan terjemahan Vulgata menjelaskan ini adalah sebuah bentuk puji-pujian dengan sorak-sorai. Kata inilah yang kemudian atau diikuti oleh UBS, United Bible Society, dan juga AI ketika menerjemahkan Mazmur 65 ini. Jadi kesannya pada ayat yang kedua berbicara tentang puji-pujian yang penuh dengan sorak-sorai. Tetapi di dalam teks bahasa Ibrani yang dikenal dengan Masoretic text, saudara-saudara, sebenarnya ada satu kata yang menjelaskan bahwa puji-pujian ini dilakukan justru dalam keheningan. Dengan sebuah sikap khidmat dan kusuk dan hening, mereka saudara-saudara memuji Tuhan di dalam hatinya, menaikkan syukur kepada Tuhan karena hati mereka puas dengan Allah. Hati mereka sudah kenyang dengan kebaikan-kebaikan Allah. Jadi hari ini saya undang kita untuk mengambil sikap hening di hadapan Tuhan dan menaikkan doa syukur kita. Oleh karena 4 perkara, Tuhan yang mengabulkan, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang membebaskan, dan Tuhan yang menyediakan. Mari kita berdoa. Biarkan hati kami dalam keheningan ini diingatkan lagi akan segala kebaikan-Mu yang telah mengenyangkan hati kami. Sungguh kami merasa beruntung. Kami berbahagia
karena Engkau memilih kami dari sekian banyak orang untuk boleh datang mendekat ke bait-Mu yang kudus. Biarlah kami puas dan tetap puas di dalam Engkau, sekarang sampai selamanya. Amin.